Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku Adramis Prayogi dan host kita Wawan Semesta. Belum Pak, belum. Iya, Baru. sudah lama soalnya. Sudah hampir 2 minggu, 3 minggu kita vakum. Karena saya mau eksperimen dulu kemarin, rupanya tidak berhasil. Ya iyalah, belum ada yang Akhirnya saya gratiskan dan ya istilahnya cukup antusiasmenya ada lah pas digratiskan itu. Ngecek dikit. Biasa. Tipis-tipis. Oke, gimana kabarnya para pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, terus dilapangkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Yang masih PPKM, sekarang PPKM-nya sudah ada level Pak, sudah kayak ayam geprek. enggak loh, kayak ini. Kayak apa Pak? Mau lawan bos tuh Anja, main game. tingkatannya tuh Paling ada. tinggi level 4 Pak. Belum nih, yakin aku tambah. Nggak mungkin. Nggak mungkin level 4 gitu. Itu udah berapa persennya? Apanya berapa persen? Hard immunity apa? Herd immunity-nya belum Pak. Masalahnya vaksinasinya baru berapa persen, kecil kok. Nah, makanya nggak Belum mungkin. sampai 20 lah, 10 mungkin. Paling Nggak tinggi. mungkin berarti. Iya. Kemarin ya makanya kan istilahnya kenapa harus dibuat lagi level-level lagi gitu loh. Nggak tahu itu urusan mereka lah. Udah capek dengan bahasa-bahasa yang gitu tuh. Sebenarnya. Urusan mereka itu biarin. Oke, jadi gimana kabar Semoga teman-teman mendengar dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini kabar ini kos gimana Pak? Kabarnya Pak? Biasa lah. Kalau mendam di rumah? Yoi, nggak ada ngapa-ngapain ya kan, nyapu, Tidur. nyapu halaman, gitu-gitu aja. Sembari nunggu Biasa. jasa. Wisuda belum berarti Pak? Sudah belum? Belum. Tidak apa-apa, yang penting titel sudah ada. Terus sudah dapat. Ijazah OTW. Udah. Tinggal Yang penting tuh itu sebenarnya. yang penting sehat. Itu betul Pak. Itu yang paling betul. Yang penting sehat. Keluarga aman. Rezeki lancar kan. Misi dari tahun kemarin sampai tahun ini masih sama. Sehat sejahtera aja dulu. Nah, itu ya, pasti. Gak macam apa dulu. Gak perlu. Oke. Jadi kita hari ini spesial Pak. Spesial karena kemarin di beberapa hari yang lalu, minggu terakhir bulan Juli, kita kemasukan iseng curhat Pak. Tapi pertanyaan, bukan cerita. Apa dari sekian lama? Udah lama menunggu kan. Udah hampir setengah tahun tuh, kalau nggak salah. Terakhir kan bulan ini, kalau nggak salah bulan Agustus atau November atau September gitu ya. Cerita terakhir itu. Tahun lalu dong. Pak, setengah tahun, udah hampir setengah tahun nih nunggu. Alhamdulillah masuk 1. Itu masuk ke notif emailku berarti atau enggak? Enggak ada masuk sama sekali kan. Oh, tapi kau emang ngecek. Tapi aku biasa ceknya berkala. Cek terus email Iseng Podcast juga tak cek ada enggak yang ngirim gitu. Siapa tahu ada kan. Biasa kan kalau email Iseng Podcast sendiri kayaknya notif enggak masuk lah kalau ke HP. Kayak Google Doc-nya juga enggak masuk. Nah, Karena Google Doc-nya itu masih ke emailku pribadi.
Nah itulah beda berarti. Kayaknya pas aku ngeceknya berkala, wah, tak cek kok naik ya jumlahnya, naik 26 totalnya kan. Dari 25. Yang udah terkumpul tuh 25 Pak, 25 orang yang udah ngumpul. Nah kemarin tak cek lagi 1, Nah itu 26. Oh pertanyaan, tak cek. Ya oke, sip, nanti coba. oh nanti ini aja yo, kau mau nanya-nanya bagus ke IG kau ya. Langsung gitu Bu. Iya lah. Tapi bisa sih, bisa. Kalau yang misalkan kalau yang nanya kayak membiarkan identitasnya kita ketahuin gitu. Tapi kalau yang ini masih bisa anonim Pak. Oh iya ya. Nah, fiturnya tuh itu sebenarnya, anonimusnya itu. Wah, share ininya aja apa? Link itunya, iseng itunya. Oh, selalu. Enggak ke IG. Twitter rasaku kurang. IG ya, minta coba. Berarti tak ganti dulu. Sebenarnya di link yang di bioku tuh ada Pak. Linktree aja. Link itu Linktree nanti cek kalau nggak salah paling agak bawah dikit lah. Punya kau udah Linktree. Linktree boy. Linktree. Jangan buat story sih kau. Memang jarang sih Pak. Kau juga sih. Jarang. Paling story mentok story nge-share podcast. Ya Mungkin udah. atau anak-anak ada nge-share story kegiatan yang ada akunnya ya tak share lagi kadang. Nah ini kau dibuat tutorialnya aja yuk. Tutorial submitnya. Tutorial sama. Oh. Briefnya kan ini ya. Buat kawan-kawan yang pengen. Jadi kita ini punya segmen namanya iseng curhat. Nah partisipannya ini kalian bisa anonim loh. Jadi jangan khawatir untuk identitas. Lalu untuk submitnya kalian bisa menuju ke Linktree yang ada di bio saya. Udah gitu aja. Ini tak coba buat lah. Tapi masukinnya di mana? Masukin Di IG story berarti. story. Okay. Kan lebih banyak di IG ketimbang. Udah dicek kan? Ada kan? Itunya linknya? Link iseng curhatnya? Udah. Ada kok. Ada. Jadi begitu. Akhirnya kita mendapatkan pertanyaan dan berhubung pertanyaannya cukup gimana ya Pak? Cukup apa? Mendeskripsikannya tuh cukup wow gitu ya. Yang wah gitu. Jadi saya mendatangkan Fahri Nur Pratama kembali. Dia di sebelah sini nih. Ya, ada di kanan kiri kanan. Kalau saya di kanan saya Pak. Oh ya udah. Mungkin kalau penonton mungkin nanti hasilnya kan bakalan mirror, dia sebelah kiri mungkin. Oh gitu, oke. Oh, udah ilmunya. Nah itu tangannya. Tangan review. Oh. Ini Pak, di salam dulu Pak. Penontonnya. Pendengar Pak. Ini nih. Halo, pendengar semuanya. Iya, mantap. Kabarnya gimana? Kedengaran kan? Ada. Kedengaran. Gimana kabarnya? Semoga di tengah pandemi ini selalu sehat secara fisik dan mental. Yoi. Asik. Paling enggak waras lah ya Pak. Masih waras. Karena kalau enggak waras sudah. Nanti kayak yang viral. Coba. Yang mana dulu nih yang viral nih? Yang mana dulu nih? Ada di TV kan. Ada di TV. Aduh. Sampai di lapor. Di IG. Iya, masalahnya aku kebetulan aku lihat di TV. Kok masuk TV anjir. Oke, sebelum ini kita bagi 2 segmen ya. Nanti segmen yang kedua kita bakalan bacain pertanyaan sama jawab. Yang segmen yang ini kita intermezzo dulu. Oh. Tidak potong 2. Dari tadi. Intermezzonya kita mulai dari Olimpiade Jepang, Pak. Olimpiade Tokyo. Mau maaf nih. Kemarin menang. Bentar, saya tidak ngikut ini. Ini trending masalahnya. Aku nggak ngikut.
Coba saya bacakan, saya kasih ininya lah ya, inti beritanya lah ya. Jadi kan udah selesai nih, ini udah selesai, Olimpiade Tokyo udah selesai. Udah ya? Udah selesai datang. Selesai. Semua campurnya udah Semua cabur selesai. deh. Udah semua cabur. Terakhir bola sih tadi, malam ini bola terakhir Iya. kayaknya. Kalau nggak salah mungkin, tapi udah kontingen Indonesia dapat pulang. Iya. Oh udah semua. Jadi Indonesia meraih 1 emas, terus 1 perak, sama 3 perunggu kalau nggak salah. Iya. Nah, Benar kan? Benar kan? Benar. Nah, yang emas lah yang paling bergengsi, emas sih sebenarnya. Ya, cabang di mana Indonesia bisa juara lah Pak. Badminton. Emang dijagoin. Emang dijagoin badminton tuh. Nah, jadinya kemarin menang lawan Tiongkok ya, lawan Cina. Menang 2 set langsung. 2 set Pak. 2 set ya. Nah, 2 set. Iya. Jadi kan ada yang pas set kedua itu tuh Grecia, pokok mereka berdua nih, satu orang ada yang raketnya nggak enak, putus atau apa gitu netnya, langsung ambil ganti. ke pinggiran kan, Oh iya. masuk lagi. Untungnya dapat poin. Untung dapat poin Indonesia. Iya. Keren Kan kan. emang boleh. Apa? Karena emang boleh kayak gitu. Boleh. Boleh kalau Nah, kalau lagi main ganti raket boleh. Ya mau nggak mau temannya mesti cover kan. ya harus Harus cepat. cepat tak 2 orang. Kayaknya raketnya ditaruh di luar. Ya, Kalau masih di Terbuka dulu. pas ngambil nih. Cuy gantiin cuy. Ya. Kok lama nggak bisa kebuka nih. cepat lah ya. Cepat ya. Lama langsung sama sarung-sarungnya tuh. Udahlah macet, udah main langsung. Jadi begitu. Tapi kalau badminton nih rata-rata nggak rata-rata sih. Pasti Indonesia tuh lagi main ada yang ganti raket kan. Kayak Pasti. Iya. Biasanya kan ada tuh kayak ya Kevin sama siapa? Markus. Markus. Pasti ada tuh ganti raket tuh pernah. Oh iya yang dulu tuh ya. 2018 tuh apa sih game? Asian Games. Nah, itu kan ada tuh. Pernah ganti raket juga. Tengah lagi ini kan lagi rally kan. Cukup panjang. Oh rally namanya dia. Aduh, gue udah tahu. Yang tangkis satu Tangkis terus. Nah, rally. Ganti raket juga tuh ada tuh. Nah, itu juga ada. Keren sih tapi. Nah, itu Gitu. tak. Rally-nya panjang, Pak. Tak ganti raket lagi tak. Jadi dapat juara 1, bawa emas. Nah, itulah satu-satunya emas Indonesia. Jadi cukup bersejarah buat Pembuka lagi. buat ganda putri, mana salah. Karena ganda putri belum pernah menang selama Yang Olimpiade. ngebreak gitu kan. Nah, Ya kayaknya tiap Olimpiade tuh Indonesia pasti dapat emas. di Paling nggak di badminton. badminton. Itu. Tunggal putra udah, tunggal putri udah, ganda putra udah, campuran udah, Nah, ganda putri. ganda putri baru ini. Jadi berbanggalah kita meraih emas Olimpiade. Karena dan fact-nya adalah di Asia Tenggara tuh kita paling banyak medali. Oh iya benar. Iya, paling tinggi lah, paling ultra pertama kalau ASEAN. Apanya? 5 medali kan? Iya. 5 medali ya. Kalau total 5 medali. Kalau totalnya medali, kalau totalnya cuma emas kita dapat 1. Nah, lumayan lah. Dan juara umumnya adalah Tiongkok. Nggak ekonomi, nggak olahraga, dapat aja jatahnya tuh. Tiongkok. Jadi begitu intermezzo di awal. Ada lagi Pak mungkin berita trending kira-kira? Yang Di TV aku penasaran dari Wawan bilang di TV ada berita trending. Apa itu? lah nggak tahu. Yang baru ini. Yang mana dulu nih? Yang pakai Oh, yang pakai apa nih?
Jalan itu. Hah? Yang di pinggir jalan itu. Yang di atas spanduk itu loh. Udah. Gitu. Iya. Udah ya. Udah ini dah. Nggak seharusnya dilakuin malah. Tapi mungkin dia lagi ini kali Pak, lagi apa? Enggak, masalahnya ini karena dia yang ngomong. Gimana? Udah nazar gitu loh. Ini kalau memang ada PPKM lagi bakal ngelakuin. Ya dia Jadi ngelaksanain janjinya dia udah. iya, jadi ya udah kalau nggak mau lihat nggak usah gitu. Tapi di TV kan di blur. Iyalah, nggak mungkin. Jadi kalau Anda nyarinya di Instagram. Udah dihapus kok. Udah dihapus. Iyalah, orang dicekam malah dilaporin. Malah dilaporin. Makanya padahal biarin aja orang. Biarin aja. Ada lagi kira-kira berita trending lagi ya? Aku nggak ngikutin trending amat sih. Terlalu banyak. Messi keluar Pak. Oh Messi keluar dari Barca. iya. Rossi pensiun. Ya Rossi pensiun. Rossi pensiun. Aduh. Jadi dunia MotoGP sudah kehilangan the doctor. Semakin di depan tidak ada lagi. Karena katanya kemarin aku nonton di mana itu. Kenapa? Karena hanya Rossi lah yang bilang Yamaha semakin di depan. Iya. Itu nyebut brand ya. Hanya Rossi yang bilang kayak gitu. Yang lain nggak pernah. Oh ini ada lagi apa? Yang KPI sensor ini Poli Pantai. Pantai ya. KPI sensor Poli Pantai, bayangkan. Tinggal Gimana? nggak usah gitu. Olahraga. Oh. Bahaya. Memang. Wah. Ada lagi Pak kira-kira? Berita trending. Gak ada ya. Gak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke sesi kedua. Wish. Baru berapa menit ya? Nah, Oke. Jadi kemarin ngecek di Iseng Curhat ada yang ngirim pertanyaan. Aduh, apa tuh? Namanya. Ini kita sebutin dulu namanya. Nama pengirimnya siapa? Namanya adalah Putri Kliwon. Aduh. Mbak Putri Kliwon. Siapanya Ewing SD? Siapanya Ewing SD? Coba pecahin teka-tekinya siapa? Siapa Bang? Mana? Ini mumpung mbaknya ini ndak ngasih ancaman jangan nerka-nerka. Lah. Pernah ndak kita dapat ini kiriman cerita. Kita ndak boleh nebak siapapun. Oh iya pernah. Pernah kan? Ya, Pernah ya? Pernah. Jadi di ceritanya itu kalian ndak boleh nebak siapa. Iya. Nggak boleh nerka lah istilahnya. Oh yang ini tidak ada anjuran itu. Jadi silakan anda menebak ini siapa. Yang pasti ini perempuan kayaknya. Iya kayaknya perempuan namanya Mbak Putri Kliwon. Nama saya Kliwon loh. Nah iya. Why? Antara nuansa mistis sama imun itu Putri. Nah, jadi dia nanya Pak, bagaimana menghadapi ujian dalam hidup? Tanda tanya. Salah. Ada yang mau jawab? Aduh, ini Nggak bisa yuk. Lalu banyak ujian dalam hidup. terlalu banyak ujian dalam hidup. Gini aja, lempar balik pertanyaannya. Gimana coba? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menghadapi ujian dalam hidup? Ujian dalam hidup. Gimana balikinnya? Mana coba? Ya. Ya itu sampai buat pertanyaan itu kayaknya emang kena ujian. Ya, yang terima juga tetap kena ujian, Pak.
Yang nembak pertanyaannya, yang ngirim pertanyaannya. Mungkin yang para pendengar juga iya. Nah ini pertanyaannya ujian untuk kita gitu kan. Iya. Iya juga ya, benar juga ya. Dia kan nanya itu kita ya. Ujian untuk kita. Jadi kita diuji dengan pertanyaan dia. Kayak ujian sekolah akhirnya. Ini apa gitu? Ini apa? Cara menghadapi ujian. Ya. Lihat sekitar. Nyontek gitu. Belajar Iya, kisi-kisi. Iya. Belajar kisi-kisi. Iya. Lihat sekitar. Les. Gimana? Bukan Ikutin les ngeles. tak? Ikutin les. Jadi suka Oke, ngeles. Les ya, Kirain les. ngeles. Les. Bukan. Les ya. Kan apa ujian ya? Ujian dalam hidup. Tadi ada yang bilang ngerjain PR. Apa ngerjain PR ya? Ngerjain PR, les. Tadi kau bilang apa tadi, Wan? Lihat sekitar. Dan sekitar kan berarti itu nyontek lah. Nyontek gitu kan. Mungkin bisa studi banding, mungkin ke temannya ujian hidupnya kayak gimana gitu kan. Tukar ujian gitu. Jangan saling koreksi gitu. malah anjir kayak adu nasib pula. Ada alim jadinya kan. Lu mah masih mending. Mending gua. Masa kayak gitu. Gimana? Bapak ujiannya kayak gimana? Oh, ujian saya kayak gini. Enggak. Kita tukar aja ya, Pak. Tukar aja. Ya, boleh tukar. Malah tuh Studi banding misalnya. cara TV juga. Acara TV. Apa lagi? Tukar nasib. Kalau nggak lulus ujiannya diremet. Gimana ya? Uji kehidupan Gimana ya caranya? diremet ujian hidup. Ngulang gitu. ujian hidup Ngulang. nggak pernah habis loh. Iya aja terus tiap hari. Dan itu nggak akan keremet, alhamdulillahnya. Iya nggak sih jatuhnya? Bentar ya, keremet dong. Keremet nggak? Keremet atau enggak nih? Keremet. Contoh, coba contoh. Aku bikin. Satu masalah nih. Ya. Satu masalah. Terus kau bisa nyelesain nih. Kan ujian hidup nih. Udah kita selesaikan. Ada lagi gitu. Remet atau enggak? Remet guys. Atau enggak gini. Satu masalah nih. Kita udah ngerjain. Kok enggak selesai-selesai? Ini proses remetnya di situ. Bisa kan? Anjir. Terus selain remet naik kelas. Bisa. Naik kelas ujiannya. Nah itu. Susah. Lebih berat, makin berat kan? Makin berat. Makanya kan tadi nanya kan remet enggak? Remet enggak? Remet. Ada remetnya yang tadi. Misal apa lagi? Apa lagi? Ya sih udah sih tadi. Kita UAS kan. Nah, Ini UAS nih ujian hidupnya nih. Aduh gagal. Ya udah remet. Dengan cara lain. Dengan nanya-nanya orang lain lagi. Iya. Oh, berarti remet tuh pasti ada ya remetnya. Aduh Cuma kondisi kitanya yang membedakan. Nah, kan? Cara nyelesainnya kan udah tahu nih. Pas satu metode ini rupanya nggak bisa nih pakai metode lain. Oke. Gokil. Memang masterpiece sih memang. Jadi harus diibaratkan sekolah jadinya, belajar gitu. Nah, tapi gimana caranya buat kita ngadapin ujian itu? Apakah belajar terus-terusan? Apakah kita harus nyontek orang terus-terusan? Ya, apakah kita harus studi terus-terusan? Nggak mungkin kan? Gini yuk. Gimana tuh? Jadi kalau dosenku dulu tuh ngomongnya setiap ada masalah pasti ada ininya, ada penyelesaiannya. Kalau misal nggak ada penyelesaian berarti nggak ada masalah. Ngerti nggak? Benar.
apa ya kemarin lupa aku cara ngerangkai kata-katanya, pokok kayak kayak dosen nanya gimana, udah jelas belum, udah, berarti tapi kan masalahnya malah muncul pas kita ngerjain soal kan. Malah bingung gitu kan. Malah bingung. Nah katanya kemarin udah jelas, padahal udah. Suruh ngerjain soal nggak bisa gitu. Aduh, ngerangkai kata-katanya. Benar. Gimana? Tiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Intinya sih itu sih, cuman contohnya tuh apa ya kemarin tuh kayak ngerjain TA kemarin tuh ya, pokoknya tuh udah keluar tuh quote semua tuh. Pasti selesai nggak kira-kira? Apanya? Ujian itu pasti selesai nggak? Atau nggak akan selesai? Bukan maksudnya dari ujian yang satu ke ujian yang kedua, ujian ke satu ini pasti selesai apa enggak? Tergantung individunya. Ya tergantung itunya sih. Dianya mikirnya gimana. Kalau selesai, ujian baru akan datang. Ya pasti. Kalau nggak selesai, Ujian baru tetap akan datang. Gitu. Selesai nggak selesai harus Selesai? Tetap ada yang baru kan. bukan Sekolah kan. Sama kayak sekolah kan. selesai nggak selesai harus selesai. Selesai gitu. Selesai. Gimana? Walaupun nggak selesai, selesai gitu. Dari dulu tuh siapa sih? Selesai. Guru kita tuh udah Iya, ada. prediksi tuh. Emang jam terbang memang beda. Dia ngomong kayak gitu, emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Biasa lazimnya itu kan selesai nggak selesai kumpulkan. Ini selesai nggak selesai gitu. Gimana? Wah gitu, gimana gitu kan. Aduh. Selesai nggak selesai gitu. The best itu. Ke teman-teman pendengar yang tahu itu bolehlah komen. Quote dari Siapa itu? Siapa? Guru the best. Guru the best tuh. Jadi gimana nih Pak? Jawabnya Pak. Ya. Ada jawaban atau mungkin sedikit kisi-kisinya bagaimana menghadapi ujian dalam hidup? Enggak. Saya juga masih bingung sebenarnya. Kalau Enggak ada jawaban. kita sederhanakan misalnya, kan ujian dalam hidup itu apa aja sih misalnya? Nah, ujian hidup kan ini kalau secara agama itu kan bisa ujian itu bisa ini kan dengan musibah, bisa dengan nggak bisa jadi ujian. Dapat musibah bisa jadi ujian. Kita dapat kelebihan juga bisa jadi ujian kan. Nah, kalau yang dimaksud mbaknya ujiannya tuh gimana gitu? Misalnya masalah ini kan ujian tuh ada masalah-masalah gitu kan. Masalah tentang pendidikan atau tentang kesehatan atau tentang hubungan dengan orang lain misalnya gitu kan. Jadi kita sederhanakan dulu misalnya contohnya tentang apa, pendidikan gitu kan, masalahnya apa, pecah lagi kan misalnya pendidikan tuh masalahnya apa. Ini males Zoom. Yes, kan? Bisa dipecah lagi gak tuh? Bisa lagi. Karena apa gitu? Karena apa? Dosennya atau gurunya nyebelin. Bisa pecah lagi gak ya? Kenapa bisa nyebelin? Pasti ada alasan. Apa karena mata kuliahnya? Apakah pelajarannya susah? Pelajarannya susah atau gimana gitu? Apakah gurunya aut-autan? Ya bisa hilang-hilangan atau apa gitu kan. Nyebelin kan gitu. Nah itu nanti dari yang udah dipecah-pecahin tuh mulai kita benerin satu-satu gitu. Tak kirain ada lagi gitu. Nah misalnya tadi apa masalahnya? Gurunya nyebelin. Nah itu gimana cara benerinnya? Kita benerin
cari tahu apa yang buat kita merasa guru tuh nyebelin gitu. Apa ekspektasi kita terlalu tinggi gitu kan sama gurunya, cara ngajarnya apa gimana gitu kan. Ini ekspektasi tuh tadi. Ekspektasi yang paling bahaya. Terus apa lagi, karena malas misalnya. Ya kita benerin dulu, kita manajemen waktu gitu kan. Terus apalagi, misalnya masalahnya dia dengan berhubungan dengan orang lain misalnya, takut ketemu apa orang lain sama orang. Nah, kenapa? Karena malu misalnya, malunya karena apa? Nggak percaya diri gitu kan. Nah, berarti yang perlu diselesain percaya dirinya dulu. Misalnya apa? Dia kurang pengalaman atau apa gitu kan. Nah, terus kalau udah misalnya sekiranya pengalamannya udah cukup mumpuni, dia bisa lebih pede dengan dirinya, bisa lebih mudah bergaul dengan orang lain gitu kan. Nah, nanti jadi dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya untuk bisa tampil dengan dirinya apa adanya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Putri tadi kan, tentang ujian hidup. Gimana? Berarti kalau aku tadi kesimpulan akarnya, akar masalahnya. Iya, akar permasalahannya. Akar permasalahannya tuh harus cari tahu, harus diselesaikan dulu pelan-pelan. Makin naik. Nah, nanti dia tahu tuh cara menghadapi ujian itu gimana gitu. Istilahnya kayak kita itu loh, pelajaran matematika gitu kan. Nah, kita kan awalnya dari apa? Pelajaran yang mudah dulu kan. Tambahan, pengurangan, naik perkalian dari satu angka dulu misalnya kan, mudah kan, naik 2 digit makin ini kan, naik 3 digit makin itu, terus nanti masuk ke aljabar apalagi gitu kan. Nah, itu awalnya kan dari yang satu angka naik, nah gitu, tinggal kita mecahin aja. Nah, nanti ketemu masalahnya tuh yang perlu selesaikan tuh apa dulu. Nah, baru dia bisa menghadapi ujiannya tuh. Nyambung deh. Iya. Jadi itu intinya tuh akarnya dari ujian itu sebenarnya. Intinya tuh. Ada beda dulu. Gak. Salah satu masalah hidup itu. Gak juga ya. Nah, udah canda. Ini itu ada duit. Iya, salah satu masalah hidup. Iya, hidup itu masalah tuh pasti ada. Ada. Cara mungkin gini aja deh. Kita ini aja, karena ini terlalu ini. Coba kita mempertanyakan kok dia sampai nanya itu sih. Ya sih. Mungkin silakan, monggo silakan ditebak. Kenapa bisa sampai terbesit pertanyaan itu? Kita nggak tahu, mungkin ya karena mbaknya lagi mengalami masa-masa yang berat atau seperti apa, terutama kayak kondisi sekarang ini kan, lagi pandemi juga kan. Mungkin mbaknya lagi di fase-fase yang berat dalam hidup. Makanya mbaknya coba untuk tanya. Ya terlepas dari apa iseng ke apa, kan nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang orang lain alami kan. Bisa jadi benaran. Walaupun judulnya iseng. Judul.
Judul segmen guys. Yang cuma Cuma judul. Nama segmen aja. Makanya tadi Masalah yang Anda tanya, masalah yang teman-teman tanyakan tuh mungkin lebih gitu kan juga. Teman-teman yang alami lah pokoknya yang tahu. gimana ya? Gimana Pak? Ya, Gimana Pak? ya tadi lah sampai orang sampai nanya gini kan, moga-moga ini aja lah apa mbaknya apa istilahnya bisa hadapin dulu lah. Dulu. Apa sih kalau itu? Apa? Kayak orang-orang yang quote-quote-nya itu Kuat. kayak siapa Kunto Aji kan kayak sekali terus Kunto Aji. cewek tweet kan biasa Apa sih? Iya. Nggak tahu kalau lagi. kalau ngasih quote kan bisa Itu lagunya kan enggak salah dia. Apa sih? jadi penyemangat gitu apa sih? Nah, Iya ada. Wah, Wah, ntar. Mau searching dulu nih bentar nih. jangan Tiba ini ya. Dari judulnya tuh udah ketahuan sebenarnya Pak. apa deh? Nah, cek dulu. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Udah. Nah. Kok aku nemu gitu? Oh, rehat. Apa? Istilahnya kayak menenangkan diri dulu lah. Itu ya. Menenangkan diri, pikiran, segala macam. Yang selalu di beban gitu loh kan. Kunto Aji ini ngajak buat orang-orang ini apa buat para pendengar ini buat self healing lah istilahnya. Self healing. Jadi mungkin mbaknya ini kan lagi banyak masalah kan. Nah mungkin dengan self healing dia rehat dulu, istirahat dulu, kayak ngelupain apa yang nggak ngelupain sih kayak ngelupain sih, tapi kayak ya nih kepala nih otak keluarkan dulu sebentar gitu, nanti masukkan lagi gitu. Nggak terlalu pikiran. Biar nggak kepikiran gitu, karena kalau kepikiran terus kasihan sebenarnya. Mana masa lagi pandemi gitu kan. Yang paling ditakutkan itu enggak masalah kesehatan fisik, tapi mentalnya juga main sebenarnya. makanya Itu mungkin ya itu, jadi kita intinya kalau mbaknya sampai bertanya ini terus memang pengen nyari jawaban cara ngadapinnya, tadi mungkin relax dulu. Semua ambisi yang menggebu-gebu itu ekspektasi Pak. ya ambisi kan kayak ekspektasi kan cangkup. Yang menggebu-gebu itu turunin dulu, egonya juga langsung turunin dulu. Hidup ini bukan berlomba tapi maraton. Jadi kuat-kuatan aja nih. Iya. Nih kan tadi yang kan Keren. istilahnya maraton itu lah tadi, ujiannya datang terus. Iya. Datang. Ya kalau lomba lari lah sebentar. Kalau tinggal lu lari di satu track udah selesai. Maraton selesai. Iya. Tek ada aja datang masalah yang baru, bisa juga masalah yang lama naik ke zaman sekarang gitu. Masalah yang lama diungkit lagi gitu kan, bisa jadi.